Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Mudina dengan NIM 210210037 dari Prodi Administrasi Publik kelas 1A. Ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pembimbing Risna Dewi, SOS MSP. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pemimpin dalam pengawasan. Yang pertama, pengertian pemimpin dan pimpinan. Pemimpin adalah orang yang kemampuannya untuk memimpin, memberi petunjuk dan pedoman. Sedangkan pimpinan orang jabatan atau posisi seseorang dalam sebuah organisasi, baik formal maupun non-formal. Apa sih perbedaan pemimpin dan pimpinan? Berikut siklusnya. Pemimpin berperan langsung dalam proses pengawasan atau turun langsung dalam proses pengawasan dalam suatu kinerja. Sedangkan pimpinan tidak berperan langsung dalam proses pengawasan, melainkan menyuruh bawahannya untuk melakukan proses pengawasan di tempat kinerja. Adapun beberapa konsep pengawasan. Yang pertama, konsep menurut manajemen. Konsep pengawasan yang sebenarnya menunjukkan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Dalam ilmu manajemen, ilmu pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Berikutnya, adapun dari segi manajerial. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna sebagai suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui, yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya. Yang kedua, pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan tersebut. Yang ketiga, fungsi pemimpin dan pengawasan. Secara umum, fungsi pemimpin dan pengawasan adalah untuk melihat, memperhatikan, dan mengevaluasi anggota organisasi yang dipimpinnya agar selalu berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keempat, peran pemimpin dalam pengawasan. Apa saja sih peran pemimpin dalam pengawasan? Pertama, pemimpin sebagai motivator dalam memecahkan masalah. Kedua, pemimpin sebagai konsultan terhadap bawahan. Ketiga, pemimpin sebagai motivator terhadap organisasinya. Keempat, pemimpin mempunyai peran penting dalam mengambil keputusan. Kelima, seorang pemimpin diharuskan menguasai semua permasalahan dan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan pemikiran yang baik sebelum memutuskannya. Nah, perlu kalian ketahui, semua pemimpin menginginkan untuk mendapatkan sistem pengawasan yang memadai dan efektif untuk membantu agar apa yang dilakukan sesuai dengan rencana. Jadi, untuk mencapai hasil tersebut, maka diperlukan syarat-syarat pengawasan yang efektif. Berikut syarat-syaratnya. Yang kelima, syarat pengawasan yang efektif. 1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang. 2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu dan pemimpin. Ketiga, pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting. Yang keempat, pengawasan harus objektif. Yang kelima, pengawasan harus luas. Yang keenam, pengawasan harus hemat. Yang ketujuh, pengawasan harus membawa tindakan perbaikan. Selanjutnya yang keenam, adapun prosedur dalam pengawasan. Yang pertama, observasi, pemeriksaan dan pemeriksaan kembali. Yang kedua, pemberian contoh. Yang ketiga, catatan dan laporan. Yang keempat, pembatasan wewenang. Yang kelima, menentukan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan prosedur. Yang keenam, menentukan anggaran. Yang ketujuh, sensor. Yang kedelapan, tindakan disiplin. Disimpulkan bahwa pengawasan adalah fungsi pimpinan yang fundamental atau pokok. Pemimpin harus mempunyai alat-alat pengawasan dalam hal-hal yang diperlukan, tapi ia harus menggunakan pertimbangan di dalam pengembangan dan pelaksanaannya atau penerapannya. Pengawasan dalam arti sebagai fungsi pimpinan bukan dalam arti mendominasi atau menguasai bawahannya, tetapi dalam arti memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap usaha-usaha daripada bawahannya untuk mencapai hasil-hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baiklah, sekian paparan materi dari saya. Maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.